Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di course video LO007, Pergudangan dan Persediaan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai warehouse processes, yaitu spesifik tentang peak preparation. Nah, dalam bab ini, kita akan membahas berbagai jenis strategi pengambilan barang yang tersedia di gudang yang dilakukan oleh manajer gudang, supervisor, staf pergudangan, dan jenis-jenis peralatan yang digunakan dalam penyimpanan maupun dalam pengambilan barang. Nah, salah satu biaya utama dalam operasional pergudangan yang terbesar yaitu pengambilan barang di tempat pengambilan. Dari keseluruhan proses operasional gudang itu, umumnya waktu habis hanya untuk pengambilan barang saja, yaitu dari awal staf menentukan barang apa yang mau diambil, di mana letaknya, kemudian setelah tiba di lokasi, proses sorting barang, kemudian pengambilan barangnya, dan lain-lain. Itu menghabiskan waktu dan menghabiskan slot operational cost yang paling dominan. Sehingga bagian ini perlu untuk dipahami oleh staf bagaimana menentukan strategi pengambilan barang dan peralatan yang digunakan. Ada sejumlah indikator dalam proses pengambilan barang, yaitu termasuk bagaimana dan kapan pesanan itu dibutuhkan, bagaimana barang itu diambil, dan peralatan apa yang dibutuhkan. Nah, dimensi-dimensi ini ditunjukkan pada gambar 5.1. Dari sisi pengambilan barang atau picker, yaitu apakah menggunakan teknologi robot misalnya, artinya pengambilan barang tidak perlu lagi berjalan menuju lokasi penyimpanan atau dengan cara konvensional. Dari sistem pengambilan pesanannya atau orders, yaitu misalnya apakah pengambilan barang hanya sesuai pesanan, apakah pengambilannya berdasarkan zona tertentu, apakah pengambilannya menggunakan batch tertentu, misalnya tim produksi mau mengambil flexible pipe, nah sistem pengambilannya ditentukan tidak boleh per piece, jadi misalnya harus per batch atau per box untuk kurun waktu tertentu. Dari handling equipment-nya juga seperti ini, apakah menggunakan forklift, handclift, trolley, truck, conveyor gitu ya, dan lain-lain. Kemudian dari cara atau metode menyimpannya juga, apakah pakai box, karton, apakah dalam bentuk bulk atau curah, atau dalam bentuk rak-rak gondola, dan lain-lain. Kemudian saat operasional pengambilannya, apakah menggunakan catatan di kertas, atau menggunakan label di barangnya, apakah dengan cara scanning, apakah dengan cara voice picking estafet gitu ya, atau dengan cara RFID, dan lain-lain. Nah, hardware yang digunakan juga perlu dipertimbangkan, ya, apakah itu nantinya menggunakan warehouse management system, kemudian menggunakan slotting software, barcode scanner, voice scanner, artificial intelligence, atau mungkin pakai Google Glass, kemudian kacamata scan otomatis gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian apa yang kita lihat di gambar 5.1 ini adalah bahwa ada banyak keterkaitan dan banyak pilihan. Misalnya jika kita memutuskan picker to goods, operasi ini dapat dilakukan misalnya memilih pesanan barang satuan atau pengambilan barang dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang tumpukan atau cash. Nah, misalnya menggunakan troli atau menggunakan truk palet, menggunakan bantuan picking kertas, suara, atau voice picking, atau menggunakan barcode picking. Itu adalah macam-macam pilihan yang harus dimanfaatkan agar bisa mengoptimalisasi operasional di pergudangan. Selanjutnya, yaitu menurut laporan dan artikel dari Aberdeen Group, yaitu salah satu perusahaan data information dan konsultan, yaitu beberapa perusahaan best in class, itu performanya mengikuti indikator-indikator tertentu. Jadi contohnya yang indikatornya yaitu adalah
akurasi pengambilan barang di gudang atau di tempat penimbunan barang itu bisa mencapai 99%, sehingga hampir tidak ada kesalahan dan otomatis bisa mengurangi labor cost. Kemudian yang kedua, persentase akurasi estimated time arrival atau ETA atau waktu ketibaan kapal di customer itu juga mencapai 99% akurasinya. Sehingga di sini akan memaintain dari sisi customer satisfaction-nya atau kepuasan pelanggannya. Selanjutnya yaitu adalah mengurangi warehouse labor cost sebesar 1%. Jadi best in class company itu biasanya bisa menekan labor cost hingga mencapai 1%. Kemudian yang terakhir, mengurangi waktu berlabuh yang berlebihan di pelabuhan. Jadi saat kapal bongkar muat di pelabuhan, biaya sewa labuhnya bisa ditekan hingga mencapai 1%. Nah, pada gambar ini memperlihatkan di mana pengambilan barang dengan equipment dan pengambilan dengan manual handling atau tanpa alat. Jika kita lihat dari gambar kedua strategi ini, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena operasional, sejumlah pengambilan pesanan kadang berbeda strategi dan teknik pengambilan barangnya. Tergantung juga pada sifat produk, kuantitas jumlah barang yang akan diambil, dan ukuran banyaknya pesanan. Biasanya ada 4 jenis strategi pengambilan di dalam gudang, yaitu dari sisi ukuran pengambilan barangnya. Misalnya adalah pengambilan pick per piece, kemudian full case, atau pick per layer, ataupun juga pick one pallet.